Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Dwi Saputri, NIM 2201030054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya terkait dengan tokoh Pancasilais, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Beliau merupakan putra dari pasangan Utsman, gelar Baginda Khatib, dan Siti Sa'dah. Kemudian beliau menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmojo dan dikaruniai seorang putra, yaitu Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Beliau merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan berbakat hukum yang dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inland School atau HIS di Palembang. Kemudian beliau melanjutkan ke AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia memulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kei. Namun, setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda, harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Kemudian, ia menjalani kuliah di Rijkshogeschool di Batavia dan berhasil memperoleh gelar Mister in the Rechten, sarjana hukum, pada tahun 1932. Pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul untuk pertama kalinya sebagai penyair dengan puisinya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Kemudian, pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mempunyai karya yang berjudul Tumpah Darahku. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Muhammad Yamin mempunyai banyak karya, yaitu Ken Arok dan Nen Dedes pada tahun 1934, kemudian ada Gajah Mada tahun 1945, selanjutnya ada Pangeran Diponegoro pada tahun 1950, ada Tan Malaka tahun 1945, Indonesia Tumpah Darahku tahun 1928, dan Revolusi tahun 1951. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ia bergabung dengan organisasi Jong Sumatranenbond dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Kemudian Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Pada Kongres Pemuda I belum bisa menghasilkan kesepakatan. Akan tetapi, pidato Muhammad Yamin menimbulkan gejolak semangat yang baru. Banyak organisasi pemuda yang memilih untuk fusi dalam satu wadah. Namun Muhammad Yamin menolak dilakukannya fusi organisasi pemuda. Yamin memilih
dibentuknya federasi dari perkumpulan-perkumpulan yang ada. Sebab perkumpulan masing-masing daerah lebih bisa bergerak bebas tanpa adanya sebuah aturan yang melekat. Pada 27 Oktober 1928 di Jakarta, dilakukannya Kongres Pemuda II. Di situ Yamin menjabat sebagai sekretaris Kongres. Saat Kongres tengah berlangsung, Yamin mulai menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam suatu kertas. Kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Suigondo Jojo Puspito yang saat itu menjabat sebagai ketua Kongres. Isi Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pada tanggal 28 Oktober 1959, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959. Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang kemudian bergerak bersama dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Pada tahun 1930, setelah Kongres Pemuda II, organisasi pemuda bisa bersatu dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tujuan Indonesia Muda untuk membangun anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Untuk itu, Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan. Tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Pada tahun 1942, Yamin bekerja di Jakarta dalam bidang hukum. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Pertindo. Setelah Pertindo bubar, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo bersama Adnan Kapau Gani dan Amir Syarifuddin. Tujuan Gerindo sendiri untuk meningkatkan kesadaran politik akan ide-ide nasionalis dengan mengorganisir rakyat. Pada tahun 1939, Yamin dikeluarkan dari organisasi Gerindo. Kemudian, beliau mendirikan Partai Persatuan Indonesia atau Parpindo. Dari tahun 1938 hingga 1942, Yamin menjadi anggota Volksraad. Volksraad merupakan sebuah badan penasihat yang dibentuk pada tahun 1917 oleh Belanda di Hindia Belanda. Pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memiliki peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Mei 1945, ia menyampaikan pidato tentang dasar filosofis dan politik. Ia mengusulkan dan menyebutkan 5 prinsip bangsa, yang kemudian dikenal dengan Pancasila, dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin
Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1959, Muhammad Yamin menerbitkan buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin juga merupakan anggota Panitia 9 yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang memuat intisari pidato Soekarno pada 1 Juni. Muhammad Yamin akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting, antara lain sebagai anggota DPR sejak tahun 1950, menjadi Menteri Kehakiman, menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953, menjadi Ketua Dewan Perancang Nasional, menjadi Menteri Sosial dan Kebudayaan, kemudian beliau menjadi Ketua Dewan Pengawas IKBN, dan menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1962. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Tanpa gerasi dan remisi, ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis dan sosialis. Kemudian, saat menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Antara lain, perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Awal mulanya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Pada 17 Oktober 1962, Yamin meninggal di Jakarta. Sebagai pencetus ide-ide penting, Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebanggaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.